Hai guys, welcome back to my channel. Di ruang belajar kita bersama. Ini adalah video bagian ke-19 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terdengar klise, tapi esensial banget, letting go. Part 1. Mengapa kita harus letting go? Ini bukan sekedar sesi kontemplasi atau perenungan, tapi sebuah ajakan untuk benar-benar mengenal diri lebih dalam. Tujuan akhirnya cuma satu, self-mastery, atau menguasai diri sendiri. Dan percayalah, kunci untuk jadi pribadi yang lebih percaya diri itu ada di sana. Mungkin kita sering merasa, kenapa hidup ini kok terasa berat ya? Kenapa kita selalu sibuk, merasa terancam, atau bahkan menomorsatukan hal-hal di luar diri kita? Kita sering membuat keputusan, melakukan sesuatu, hanya untuk memuaskan orang lain. Padahal, pada akhirnya, orang lain pun ternyata tidak peduli-peduli amat. Coba kita renungkan kata-kata keren dari Dr. Joe Dispenza. Gimana ya kalau orang-orang mulai mempercayai apa yang ada di dalam dirinya, daripada apa yang ada di luar dirinya? Sudah saatnya kita berhenti jadi second hand people, orang yang hari-harinya diisi dengan kata-kata orang lain, pemikiran orang lain, dan rasa takut untuk mengeluarkan pendapat sendiri. Ini saatnya kita kembali ke dalam, karena hanya diri kitalah yang akan selalu bersama kita seumur hidup. Harapan eksternal, harapan agar orang lain mengerti kita atau mengikuti ekspektasi kita, hanya akan membawa kita pada penderitaan, stres, bahkan depresi. Kenapa? Karena itu semua adalah ekspektasi yang tidak realistis. Part 2. Menyelami segitiga emosi, pikiran, dan energi. Nah, mari kita bedah alat yang ada di dalam diri kita, manas. Ini adalah segitiga mental yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan emosi. Seringkali, kita merasa overthinking, pikiran seperti balapan liar di kepala. Kita berusaha membereskan pikiran satu persatu, tapi kok gak selesai-selesai. Ini karena kita lupa, satu emosi bisa mengeluarkan ribuan pikiran. Jadi kalau mau membereskan pikiran, bereskan dulu emosinya. Emosi kita itu seperti energi, seperti gerakan. Dan yang terpenting, kita harus mulai percaya pada vibrasi atau getaran energi. Kata-kata bisa menipu, tapi vibrasi tidak bisa. Ketika kita peka terhadap vibrasi, kita tidak akan mudah tertipu oleh omongan kosong. Bukankah kita sering mendengar orang bicara panjang lebar, tapi tidak ada isinya? Sementara orang yang bijaksana, diamnya saja sudah bervibrasi kuat. Dan ingatlah satu hal besar, dunia di luar adalah proyeksi dari diri kita. Ibarat nonton bioskop, layar itu diam, pasrah menerima proyeksi dari proyektor. Layar tidak akan terbakar saat film kebakaran, tidak akan basah saat film kebanjiran. Itu sama seperti kita, masalah yang kita lihat di luar, sejatinya adalah masalah kita dengan ego kita di dalam. Selesaikan di dalam, maka yang di luar akan ikut selesai. Part 3. Jebakan frekuensi rendah, shame, guilt, apati. Sekarang, mari kita lihat peta energi diri kita. Menurut skala Hawkins, energi dibagi menjadi dua, force, melemahkan, negatif, dan power, membangkitkan, positif. Kita akan fokus pada 3 level terbawah, yang merupakan neraka atau frekuensi rendah. Level 20, rasa malu, shame. Ini level paling rendah. Seseorang merasa sangat hina, tidak berharga. Energi ini sangat merusak kesehatan, mengarah pada kekejaman, dan membuat kita merasa malu untuk menjadi diri sendiri. Level 30, rasa bersalah, guilt. Di sini, kita ingin menghukum dan dihukum. Kita sering menyalahkan diri sendiri. Ini salahku, aku ibu, atau aku suami yang tidak baik. Rasa bersalah inilah yang menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Level 50, apati. Ini adalah kondisi ketiadaan harapan dan ketidakberdayaan. Seringkali ditandai dengan sikap, siapa yang peduli, apa gunanya ini? Apati membuat kita malas, ogah-ogahan, dan merasa tidak mampu. Hawkins bahkan menyebut kemiskinan sering terjadi pada level ini, bukan karena kurang uang, tapi karena mental miskin, tidak menjalankan hukum terima kasih dan memberi. Part 4. Mengubah apati menjadi keberanian. Apati adalah keyakinan, aku tak mampu. Kita merasa tidak bisa melakukan apapun dan tidak ada orang yang bisa menolong.
Tapi, inilah twist besarnya. Sebagian besar, aku tak mampu. Sebenarnya adalah, aku tidak akan. Ini adalah cara kita menyelamatkan muka, menutupi apa yang sebenarnya kita takuti. Jadi langkah pertama untuk keluar dari apati adalah mengenali dan mengakui bahwa kita sedang takut. Rasa takut jauh lebih baik daripada apati. Kenapa? Karena rasa takut setidaknya memotivasi kita untuk bertindak. Apati membuat kita diam dan mati, sedangkan takut akan memunculkan hasrat yang berlawanan. Contoh kasus public speaking. Awalnya apati, aku nggak mungkin bisa ngomong di depan umum. Pasti nggak ada yang mau dengerin. Naik ke takut, aku takut, tapi aku punya hasrat untuk bisa bicara. Naik ke amarah, amarah terhadap ketakutan yang selama ini menghalangi. Amarah ini menjadi energi untuk memutuskan, aku harus melakukan sesuatu. Misalnya, ikut kursus public speaking. Saat kita melangkah, kita naik ke level kebanggaan karena berani menghadapi masalah. Kemudian, rasa takut itu terus dipasrahkan, hingga akhirnya muncul penerimaan acceptance. Part 5. Kekuatan welas asih dan transformasi. Di level penerimaan, kita mulai mengalami kegembiraan dan kepercayaan diri. Tapi yang paling indah, kita mulai sadar pada penderitaan orang lain. Ini kuncinya. Dengan munculnya welas asih atau kasih sayang terhadap orang lain, fokus pada diri sendiri akan menghilang. Kita menemukan kebahagiaan sejati saat berbagi. Kita menikmati pencapaian orang lain. Dalam pengalaman berbagi, kita melupakan diri sendiri sejenak, dan ini adalah anugerah yang mentransformasi diri. Penemuan kasih sayang di dalam batin, perasaan terkoneksi, dan rasa welas asih atas penderitaan, inilah kebenaran yang agung. Satu-satunya cara untuk menolong diri kita adalah dengan menolong orang lain. Ingat, segala kesulitan dan penderitaan hidup yang kita alami hari ini, suatu saat nanti akan menjadi cerita yang penuh energi untuk kita bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Penderitaanmu akan berubah menjadi energi kehidupan untuk orang lain. Jadi, mulailah berani melangkah keluar dari apati, lepaskan ketakutan yang menyelimuti, dan jadilah pribadi yang cukup dengan dirimu. Karena kamu layak, kamu berhak bahagia, dan kamu sangat berharga. Semoga sesi Lettinggo 19 ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap bahagia, dan teruslah memilih untuk bertumbuh. Sampai jumpa di video bagian 20 playlist seni melepaskan beban batin.